teman-teman, selamat jumpa kembali dengan saya Leonardo Rimba dari Komunitas Spiritual Indonesia. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dengan tema spiritual. Tamu kita kali ini, seorang teman lama saya yang bernama Ariandi Yogaswara. Mas Ariandi ini nanti akan menceritakan perjalanan hidupnya sebagai seorang insan spiritual sejati, tanpa sepuhan tetapi sejati, benar-benar seperti emas murni yang tidak mau ada tempelan apapun. Seperti apa detailnya nanti akan dikorek semuanya oleh Mas Wahyudi Apriansyah, seorang penyembuh spiritual dengan teknik-teknik yoga ciptaannya sendiri, dan juga seorang penulis buku, dan juga seorang influencer. Teman-teman, pertama kali saya bertemu Ariandi Yogaswara di tempat ini tahun 2011, 9 tahun yang lalu. Waktu itu komunitas kita punya tempat berkumpul di dunia maya, namanya Grup Spiritual Indonesia di Yahoo Group. Waktu itu mailing list, ya, YouTube, bukan YouTube, tetapi Facebook belum seberapa. Mailing list kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bercanda, kita bisa mulai belajar. Ternyata yang aneh bukan cuma saya sendiri, tetapi banyak yang lebih aneh dari saya, ya. Nah, banyak yang lebih tua dari saya, banyak juga yang lebih muda dari saya. Ariandi ini lebih muda dari saya, dan dia waktu itu datang ke saya, katanya kepengen ngomong-ngomong, kepengen sharing. Akhirnya sharing lah, berceritalah Ariandi tentang bagaimana panggilan hidupnya. Ya, Ariandi ini adalah orang yang sangat sosial, sangat peduli dengan masyarakat. Ya, tetapi kan kita tidak bisa langsung menemukan tujuan hidup yang tepat, tidak bisa langsung berkiprah di bidang yang tepat, ya. Jadi selama 9 tahun setelah saya pertama kali bertemu dengan Mas Ariandi Yogaswara ini, ternyata sudah banyak sekali petualangannya di dunia spiritual, ya, Mas Ariandi. Petualangan, ya. Nggak semua orang loh bisa mengalami yang seperti ini, ya. Pokoknya benar-benar menghebohkan. Berat sekali. Senang juga, senang sekali, ya. Tetapi kan kita masih bisa bertahan. Kita masih bisa survive. Kita semua namanya penyintas, ya. Dan dalam zaman sekarang ini, di dalam perubahan besar-besaran, bahkan sebagian dari kita tidak mau lagi dibilang sebagai orang spiritual. Kita menyebut diri kita sebagai penyintas kebudayaan. Kenapa? Karena istilah kebudayaan itu lebih luas daripada istilah spiritual. Kebudayaan artinya sesuatu yang dihasilkan oleh budi dan daya manusia. Termasuk kebudayaan adalah tradisi, kesenian, ilmu pengetahuan, ya, manajemen, ya, termasuk juga IT, ya, termasuk juga media, termasuk juga segala macam. Semua yang dihasilkan oleh manusia itu adalah kebudayaan. Tapi kan orang salah artikan, dipikir kebudayaan itu kesenian tari menari, nyanyi menyanyi. Enggak. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, termasuk kepercayaan manusia, adalah bagian dari kebudayaan. Setuju. Tidak ada tuh yang kita percaya tiba-tiba muncul blek di depan mata, ya. Tidak ada. Semua yang kita percayai, semua yang kita sucikan merupakan hasil dari budaya manusia sendiri, ya. Jadi makanya karena kita mengerti seperti itu, kita tidak ragu-ragu untuk membuat pembaharuan. Bukan berarti yang sudah lama jelek. Yang lama berguna pada masanya. Sebagian masih berguna saat ini, tapi sebagian sudah tidak relevan. Kalau tidak relevan, ya udahlah, kita tinggalkan, kita pakai yang baru. Yang baru dari mana? Apa tiba-tiba muncul sendiri di depan mata? Enggak juga. Yang baru itu muncul gara-gara kita memperoleh
kita berpikir, lalu kita menemukan solusi, jadilah sesuatu yang baru. Kalau ternyata bisa digunakan dan menghasilkan sesuatu yang nyata, kita akan pakai terus. Kalau ternyata hasilnya jelek, ya kita tinggalkan, kita cari lagi yang baru. Seperti itulah ranah kebudayaan. Kita tidak bisa bilang salah atau benar, ya, tetapi kita bisa bilang pilihan-pilihan. Kita bisa bilang inovasi, pembaharuan. Kita bisa bilang tentang produktivitas, kemampuan untuk menghasilkan. Itulah ranah kebudayaan. Dan di dalam ranah kebudayaan ini, teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman yang sedang menonton adalah penyintas. Penyintas itu artinya orang yang bisa bertahan hidup sampai saat ini. Bahasa Inggrisnya survivor. Survivor artinya orang yang selamat. Kita selamat melewati pandemi COVID-19. Artinya kita penyintas. Sampai saat ini kita selamat. Dan insya Allah selamat terus. Amin. Amin. Positif lah teman-teman, ya. Positif kita membuat kita sehat. Positif kita membuat teman sehat, ya, membuat lingkungan sehat. Kalau kita sebentar-sebentar mengeluh, aduh, ya Tuhan, kok gini gitu, aduh, bagaimana ya? Sebelum Tuhan dengar, kita dengar dulu dong. Jadi kita jatuh duluan. Tapi kalau kita udah terima kasih duluan, terima kasih Tuhan, terima kasih alam, terima kasih teman-teman yang baik, walaupun kadang-kadang menyebalkan. Kadang-kadang. Tetapi pada umumnya kita saling membantu, kita saling melonggarkan stres, ya, kita saling menghilangkan depresi. Caranya dengan ketawa-ketawa, ya. Bahkan kita bisa menyampaikan nilai-nilai spiritual dengan ketawa-ketawa dan bercanda-bercanda. Tidak perlu harus dengan serius-serius bilang, waduh, ini sakral, harus didengarkan dengan patuh, dengan tekun, dengan takjim. Yang seperti itu biasanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi kalau kita tertawa-tawa, ya Mas Aryandi, itu nggak bakal hilang. Ketawa lagi. Tapi ingat, oh, Mas Aryandi, ya, Mas Aryandi bilang ke saya dulu, Mas Leo, panggilan jiwa saya adalah menjadi seorang pendidik. Tetapi menjadi seorang pendidik itu kan penghasilannya belum tentu, ya. Dan untuk menghasilkan uang untuk hidup keluarga, istri dan anak-anak, mau nggak mau kan harus kerja di perusahaan swasta, menjadi penjual, menjadi marketing, menjadi sales. Dan menjadi sales jangan main-main loh, Mas Aryandi begini-begini. Waktu jadi sales, datang ke tempat saya naik Mercedes. Tiap tahun liburannya ke Las Vegas. Tetapi Aryandi ini bilang, saya tidak menikmati semuanya. Saya lebih menikmati kalau saya bisa berbagi pengetahuan dengan orang-orang yang sebetulnya layak untuk tahu lebih banyak. Aryandi ini panggilan jiwanya adalah menjadi seorang pendidik, menjadi seorang yang membagikan pengetahuan kepada mereka-mereka yang pengetahuannya tidak sebanyak kita. Tidak berarti kita orang yang paling tahu, tidak berarti kita orang yang pengetahuannya luar biasa, tidak. Tetapi kita punya kelebihan dibandingkan dia. Karena kita punya kelebihan pengetahuan, kita terpanggil untuk membagikan apa yang kita punya kepada dia, supaya dia pengetahuannya sebanyak pengetahuan kita, sehingga bisa berkiprah dengan lebih baik, bisa menghasilkan dengan lebih banyak, bisa lebih produktif. Itu adalah panggilan jiwa Aryandi Yogaswara. Apakah itu bukan suatu jalan spiritual? Itu jalan spiritual juga. Jalan spiritual tidak harus selalu dengan meditasi di gua, di pantai, dengan bakar dupa, tidak harus. Jalan spiritual bisa dengan berbagi pengetahuan dengan orang-orang yang membutuhkannya. Bisa juga
juga dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Bisa dengan mengunjungi koperasi-koperasi, memberikan kesempatan untuk pemasaran tanpa kita ngomong-ngomong tentang kepercayaan. Itu juga jalan spiritual. Spiritual tidak harus melakukan penyembuhan dengan cara jarak jauh, tidak. Spiritual tidak harus dengan memijat cakra-cakra, tidak. Tidak harus ya, bukan berarti tidak boleh. Ya. Jalan spiritual itu sebanyak jalan manusia. Segala sesuatu yang dilakukan manusia adalah hal yang spiritual. Kenapa? Karena kita punya spirit. Manusia itu punya spirit, punya roh. Karena kita punya spirit, kita punya roh, apa yang kita lakukan adalah hal yang spiritual. Baik spiritual yang, anggaplah spiritual yang positif, bisa juga spiritual yang negatif. Ya, saya tidak mau membicarakan spiritual yang negatif, nanti ada tempatnya ya. Tetapi kita semua tahu itu ada dan jangan dicontoh. Ya. Nah, tetapi pegangan saya cuma satu. Saya tidak pernah mengecam siapapun. Saya tidak pernah bilang orang lain itu salah. Saya tidak pernah bilang aliran saya paling benar dan yang lain kurang benar. Tidak. Sebab semuanya adalah pilihan. Ya, jadi kita semua berasal dari macam-macam latar belakang. Kita bisa berbagi dengan latar belakang kita masing-masing. Masa saya mau berbagi pakai latar belakang Anda? Nggak bisa. Kita berbagi dengan latar belakang kita. Dan dengan cara itu teman-teman dari latar belakang lain akan bisa mengambil manfaatnya, faedahnya, hikmahnya. Oh, ternyata teman saya, dia latar belakangnya dari ini. Tadinya saya merasa asing, tapi kok sekarang rasanya ternyata sama aja ya. Sama saja. Simbol-simbolnya bisa beda, cara bicaranya bisa beda, istilahnya bisa beda, tetapi sebenarnya tujuannya itu sama. Karena tujuannya sama, ya untuk apa kita ribut-ribut? Ya. Nah, tidak ribut-ribut pun, damai-damai pun termasuk nilai spiritual. Yang positif ya. Kalau spiritual yang negatif, maunya ribut-ribut. Seperti itu aja teman-teman ya. Aryadi Yogaswara ini pengalamannya banyak. Ya. Ada yang ditulis menjadi buku. Ya. Ada yang dibagikan langsung, ya, ada yang dibawa langsung nanti akan diperlihatkan kepada teman-teman. Saya nggak pernah dipegang yang ini, ya. Itu bagiannya influencer kita, Wahyudi Apriansyah, ya, ya, oke. Kalau yang pegang-pegang bagian saya. Pegang pakai tangan, ya. Ya begitulah pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Mas Wahyudi, influencer loh ini. Jadi teman-teman nanti yang akan mewawancari Mas Wahyudi, kalau saya cuma pembuka saja. Ya, oke. Silakan diteruskan oleh Mas Wahyudi Apriansyah. Silakan. Ya, terima kasih Mas Leo sebelumnya. Sahabat Spiritual Indonesia dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rahayu. Salam sejahtera buat Anda semua. Jadi kita akan mulai. Oh, pertama saya pindah dulu ke situ. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi memang ini agak unik nih kita nih, acara kita ini selalu setelah dibuka jadi saya akan mulai dengan ini. Oh iya, perkenalkan ini namanya Mas Aryadi Yogaswara. Beliau saya kenal di Gunung Padang dulu ya. Iya. Pertama kali kita ketemu di Gunung Padang ya. Jadi waktu itu Kang Arya itu kok jalannya agak kurang sehat. Tuh. Waktu itu ya, saya melihat seperti itu. Kemudian apa ya? Waktu itu kalau nggak salah mau ke Jogja ya. Ke Amerika. Oh, mau ke Amerika. Yeah. Nggak jadi ya? Jadi setelah itu. Oh iya, saya kurang enak badan nih, mau berangkat gitu ya. Yeah. Saya terapi ya. Yeah. Dan waktu itu kebetulan kan saya ini terapis, jadi tahu beliau nanya-nanya, saya terapis begini. Oh boleh dong saya diterapi ya. Yeah. Di Gunung Padang loh itu. Yeah. Terapinya. Dan
aduh saya nggak bawa cash, bayarnya transfer ya. Iya. Kasiat. Waktu itu saya baru tahu Ya. ada pijat yang bisa nyetrum. Nah, Gitu. tapi itu gimana? Ada Wah, luar biasa. ada bekal ke Amerika nggak Iya, jadi buat seger bugar. seger ya? Di jalan itu Alhamdulillah ya. menikmati. Alhamdulillah. Tuh, jadi itu sebelum resign. Nanti saya ceritakan. Nanti ceritain. Nah, itu Jadi menarik ya, dulu sempet ini apa ya ke luar negeri seperti keluar apa pulang pergi ke kamar mandi lah ya. Sekarang tidak seperti dulu. Iya. naik turun ya, semua mengalami. Jadi itulah ya pertemuan saya pertama dengan Kang Aryandi di Gunung Padang ya, acara grup apa metafisika ya dulu ya. Ya. Jadi kita mulai. Kang Aryandi ini aslinya dari mana sebetulnya? Ya. Saya lahir di Bandung. Lahir Bandung, Tahunnya sebetulnya. nggak perlu lah ya. Tapi asli dari Cianjur. Ya. Lahir di Bandung 40 tahun lalu, kemudian usia sekitar 3 tahun pindah ke Cianjur. Pindah ke Cianjur. Nah, orang tua Ituin orang Bandung berarti. ituin orang Bandung. Sami sareng saya ya, sama saya maksudnya ya. Jadi kita ini keturunan Pajajaran bener gitu ya, bukan ngaku Pajajaran ya. Aslina. Aslina bro. Lanjut. Jadi dulu sekolah di Bandung juga, sekolah kuliah gitu ya. Dari TK, SD, SMP, SMA di Cianjur, kemudian kuliah di Politeknik Manufaktur Bandung. Tuh Politeknik Manufaktur tuh ya. Itu kalau dikenalnya mah supaya rada ngetren, Politeknik Mekanik Swiss ITB. Oh Dago. Bener. Dahsyat. Rayakan Dago. Iya, iya. Dago, simpang Dago tuh ke atas sedikit, Iya, belok betul. kanan. Nah, Iya. tapi itu alat-alatnya canggih dari luar negeri semua, itu saya tahu itu. Tuh. Jadi yang apa yang dulu waktu saya SMA yang nggak masuk ITB itu pada larinya ke itu. Iya. Saya juga. Jadi ITB gini nggak nembus, ITB 2 nggak nembus, akhirnya ke situ. Iya. Kalau nggak yang di mana, yang di Ciwaruga. Ciwaruga. Kalau itu tekstil ya. Banyak sih. Oh banyak ya. Intinya teknik ya. Teknik dan banyak. Itu kalau baru masuk ini itu suara mesin gede-gede, waduh. Saya sebagai orang sosial waktu itu mungkin langsung puyeng lihat mesin segede-gede gaban ya. Mesin-mesin pabrik. Nah, salah satu dari rekan saya itu namanya Pak Wawan. Salah satu pemilik pabrik. Itu sekarang itu udah mulai robot sekarang itu. Iya, Jadi karyawan itu udah semakin Berkurang. berkurang. Iya. Karena apa? Efisiensi, Ya. efektivitas, maupun juga apa namanya, hal-hal yang maintenance gitu. Kan kalau ini kan gajinya semakin nambah gitu ya, kalau pekerja manusia. Kalau itu Begitu aja. begitu aja. Jadi meskipun besar awalnya, tapi biayanya nggak ada hal-hal yang kayak demo gitu ya, ada segala macam. Jadi memang sekarang udah mulai ke era robot ya. Jadi kita sekarang ini udah mulai berganti ke zaman digital ya. Jadi pertemuan kita secara offline berkurang. Ya mau nggak mau kita bertemu di ini ya, di online ya, di YouTube channel ini. Kemudian ya untuk apa namanya, untuk menyampaikan silaturahmi dan ini juga lewat ini. Nah silakan nih kita mulai ke ini nih Kang. Jadi akan saya jelasin dulu bahwa Kang Arya ini juga seorang penulis ya, betul ya? Iya. Seorang penulis buku. Nah udah berapa buku Kang? Dua. Dua buku. Satu judulnya apa? Itu dulu tahun 2015. 2015. The Constant Happiness. The Constant Ya. Happiness. Tulis bersama istri Julianti. Jadi kolaborasinya dengan istri. Wow, keren ya. Constant Happiness ya. Itu udah bisa ada di Gramedia nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Jual untuk kalangan terbatas. Untuk kalangan terbatas. Jadi seperti pre-order ya. Kalau pesen baru dicetak gitu ya. Enggak, udah cetak duluan. Udah cetak duluan. 500 biji waktu itu. Kemudian ya dijual kepada teman atau dikasihkan dan sebagainya. Oh gitu. Waktu itu mah kan modal nggak masalah. Jadi selesai buku cetak aja. Constant Happiness ya. Jadi happiness itu bisa konstan ya. Stabil di konstan. Bisa. Di high level gitu. Ya. Jadi di buku itu diceritakan beberapa teknik secara sederhana bagaimana mindset kita
bisa membuat kebahagiaan itu konstan. Konstan tapi di tingkat tinggi ya, energi yang Bukan. tinggi. Bukan berarti tidak ada kesedihan, Tidak ada kesedihan, bukan berarti tidak ada kesedihan. tetapi kita tahu bagaimana menikmati kesedihan, Oh, menikmati kesedihan, menerima kesedihan, menerima kesedihan, kemudian terangkat kembali batinnya. kemudian terangkat Bahagia kembali yang batin, terasa. dan bahagia. Jadi Jadi semua tentang bahagia, bahagia, bahagia. jadi mau di atas bahagia, mau di bawah juga tetap bahagia. Nah, oke. Bisa sedikit ditambahin detailnya kenapa bisa di bawah itu tetap bahagia? Oke. Heeh. Karena nah ini sebetulnya kalau kita mempelajari spiritual Hmm. itu spiritual memahami bahwa kehidupan itu sejak lahir hingga mati itu tak lepas dari naik turun. Hmm. Nah di situ disampaikan sebenarnya teknik-teknik, cara atau strategi atau mindset bagaimana ketika turun, bagaimana ketika tinggi agar seimbang. Nah ketika seimbang itulah muncul konstan tadi. Oke. Jadi buku Dok. itu akhirnya apa namanya ditutup dengan bab terakhir sebuah pertanyaan. Jadi kalau kita pribadi, katakanlah saya pribadi sebagai penulis sudah bisa merasakan kebahagiaan yang konstan, what next? Oke. Jadi ternyata tidak bisa kita bahagia sendiri. Kita nggak bisa bahagia sendiri. Oke, menarik. Terus Terus kalau bahagia sendiri itu hanya di pikiran saja, belum nyata. Selalu ada apa ya? Kita melihat orang yang banyak dengan duka, dengan kesedihan, dengan masalah hidup dan sebagainya itu jadi tanda tanya. Nah di bab terakhir itu berusaha menjawab pertanyaannya dengan apa yang kita kenal apa menjadi falsafah dari negara bangsa kita, Pancasila. Oke. Jadi selintas disampaikan tentang Pancasila itu jalan Jalan untuk bahagia bersama. bahagia bersama. Ketika diri telah selesai dengan bahagia diri dan ingin memberikan kebahagiaan atau mendapat kebahagiaan yang lebih luas daripada sendiri. Oke. Pancasila itu ya. Ya. Kemudian Ah, Al-Quran. kemudian Kalau nggak salah ada Al-Quran juga nih. ada. Karena saya salah satu pembeli buku beliau ya. Saya Muslim, Hmm. lahir Muslim dan hingga sekarang pun Karena buku saya juga ada Al-Qurannya juga. Al-Quran bagian dari proses saya belajar tentang kehidupan. Ya. Jadi dari kecil itu memang sudah suka membaca dan lain sebagainya, sudah suka apa ya belajar tentang Al-Quran, agama hadis. Saya begitu mencintai Rasulullah dan sebagainya Hmm. sampai ke dalam-dalam lah istilahnya Betul. seperti itu dan menjalankan banyak hal yang kita sebut keagamaan. Ya. Itu dari kecil sampai kuliah, kemudian kerja hingga mencapai usia 30 tahun itulah saya ketemu sesuatu yang mengagetkan sebetulnya. Nah, ini menarik. Nah, jadi di usia 30 tahun itulah menjadi cikal bakal akhirnya saya menulis buku kedua yang diberi judul Kamada Suara. Kamada Suara. Ini buku kedua ya. Hmm. Yang pertama Constant Happiness, yang kedua Kamada Suara. Nah, baru sekarang gimana Kang? Kalau dijelaskan nih Kamada Suara nih. Kalau disingkat Kamada Suara ini cukup disebut suara. Cukup disingkat suara ya. Jadi ini ada Sundanis, ada Hinduisme ya, suara. Kan kalau nggak salah suara itu dari svara ya, pakai Ya. V ya. Ya. Dibacanya suara. Kalau pakai V itu ada kesan male atau Hmm. dominasi laki-laki. Kalau pakai W Hmm. suara itu lebih ingin menyampaikan dominasi perempuan sebetulnya. Mana si perempuan? Jadi feminis itu mencintai kedamaian, Hmm. kasih sayang dan lain sebagainya. Oke. Kalau pakai suara kesannya lebih Maskulin. dan sebagainya. Oh. Ya. Jadi awalnya itu tahun 2010. Ini saya berkenal di milis alumni Politeknik Manufaktur Bandung tadi. Betul. Ada- Kalau SMA di mana Kang? Kalau SMA di Cianjur. Oh di Cianjur ya. Melinis SMA Negeri 1 Cianjur. kuliah. Jadi di melinis kuliah ini ada seorang kakak kelas Mhm. berjarak 10 tahun dari saya. Hmm. Itu suka nulis tentang ayat Al-Quran, tapi cara menyampaikannya beda dengan umum. Oh gitu. Itu menarik bagi saya, kok bisa begitu gitu. Hmm. Akhirnya kita kontak email pribadi, bisa ketemulah di sekitar akhir tahun 2009 awal 2010. Oke. Ketika bertemu dia membawa Al-Quran, kemudian dia menyampaikan, itu saya merasa wow. Wow. Iya, Ada pencerahan ya. iya, karena saya
pertama kali itu melihat bahwa ternyata Al-Quran mempunyai suatu strategi yang luar biasa. Ini berhubungan dengan politik, kekuasaan dan lain sebagainya, yang kalau diimplementasikan dengan benar itu kita bisa semacam membuat suatu bentuk apa dulu tuh kekhalifahan yang besar, Betul. puncak keemasan Islam dan sebagainya, bagaimana Islam mempengaruhi dunia hingga saat ini dan sebagainya. Kalau ini bisa diulang, barangkali kita bisa mengkreasi itu dari tanah kita sendiri. Betul. Waktu itu jadi saya belajar dengan kakak kelas ini. Nah sampai suatu ketika akhirnya tahu bahwa inilah yang disebut sebagai aliran sesat. Bukan sesat, tapi ya mungkin harus dikaji lebih dalam nih. Itu lebih Iya. tidak betul. Harus jadi orang pertama dengar nggak mungkin langsung ngerti gitu, tapi kalau misalkan dikonfirmasi atau kita tabayun ya, konfirmasi dulu maksudnya apa nih. Karena iya. ini kok agak berbeda dengan apa namanya Al-Quran yang kita dapat ajaran dari ustadz, dari ini gitu ya. Itu luar biasa. Ini menyampaikan suatu tarik masa, kemudian menyampaikan kesinambungan antara bagaimana kita membaca Al-Quran itu bisa lebih optimum dengan mengetahui isi dari Alkitab dan seterusnya. Jadi sambung menyambung ayat dan sebagainya. Jadi kalau Hampir soal mirip saya berarti ya. itu ya. Jadi kalau soal ayat-ayat mah jago lah mereka. Oh jago. Ya, ayat ini ayatnya sekian. Kadang kalau ngomong itu 39.2 buka, nah ini apa kitab Kejadian bla bla bla, seperti ayat. Tapi dirangkai jadi sesuatu yang waktu itu mencengangkan. Waktu itu. Sekarang mah biasa. Sekarang mah biasa. Dengan segala hormat gitu ya. Karena udah mendarah daging, jadi udah apa cangkem. Belum mah wow. Jadi ikutlah saya bertahan selama 8 bulan. Oh gitu. Dari Januari sampai Agustus itu ya kurang lebih ya. Saya bilang ketika akhirnya bisa bertemu dengan kakak kelas ini, saya memberikan, ini seingat saya sekarang, 2 alasan utama. Oke. Pertama, saya tidak setuju itu dengan ada orang mengaku sebagai rasul, nabi baru gitu. Ya. Saya bilang kenapa harus mengaku-ngaku? Itu mah apa namanya hanya akan jadi sumber fitnah. Betul. Dan kemudian yang kedua, ini tentang eksklusivitas daripada ilmu. Jadi ilmunya itu dijaga ketat nih. Harus begini baru dikasih dan sebagainya. Saya bilang ilmu yang begini sebagian besar-besaran aja. Iya, inklusif aja, jangan eksklusif. Itu jadinya nggak perlu sok-sokan ikut harus janji dulu bla bla bla. Bagi saya itu konyol lah. Lebih baik ilmu disampaikan seluas-luasnya. Nanti si struktur itu jadi sendiri karena kesadaran orang-orang yang sudah paham. Iya. Terseleksi alam ya, terfilter sendiri ya. Iya. Makin lama kan jadi makin tahu banyak sekali kekurangan ini. Makanya saya melihat dan meyakini dan memang untuk saat ini cukup terbukti bahwa ini gerakan tidak akan jadi sebagaimana yang dimimpikannya, mimpi doang itu. Iya. Coba kalau dari grup itu masih ingin bertanya gitu, kenapa saya bilang mimpi doang? Bisa kita ketemu? Oh gitu. Iya, sama yang grup mungkin paham gitu ya kalau YouTube ini sampai ke grupnya itu, oh ini katanya nantang gitu Oh kan. gitu ya. Bukan nantang itu. Bukan. Kita ingin ajak Pendapat pribadi. Ya. Ya, jadi mungkin untuk sebagai masukan ya. masukan. Kalau seandainya begitu lebih bagus lagi, lebih dahsyat lagi kan. Iya. Nah, dari situ kan sudah berbeda nih. Pandangan saya terhadap keagamaan sudah berbeda. Ya. Dan di situ ini jelas tentang kedatangan kembali Isa Al-Masih atau Imam Mahdi atau kemudian setiap ini mungkin avatar Kalki, Buddha Maitreya dan sebagainya. Saya mulai bertanya apakah ada di Hasanah Nusantara tentang ini. Kemudian setelah didalamin, Disitulah saya bergabung dengan Milis Spiritual Indonesia. oh gitu. Beruntungnya ternyata tidak perlu masuk kemana-mana. Di Spiritual Indonesia itu segala macam ada. Segala macam jenis manusia ada ya. Jenis manusia spiritualnya. Ya. Jadi di situ ada Islam, ada yang gimana pun. Dari Islam yang paling keras sampai paling halus, dari Kristen yang paling keras sampai paling halus, Jawen, sudah wiwitan, paling tradisional, paling liberal ya, dan tidak percaya apapun ada. Ada juga ya? Ada. Ateis juga banyak. Nah, jadi dari situlah mulai bisa berkenalan lewat Spiritual Indonesia. Saya berterima kasih sama Mas Renal Rimba.
dan banyak orang-orang. Jadi saya kan petualang, jadi Betul. ini ada hebat kayaknya nih, datang Bogor di Gunung Salak, ini ada, wah ini futuristik gitu kan. Lintas Pemikirannya, agama ya, itu bisa bersatu. bisa apa namanya, pemikirannya waktu itu mah Rusia banget. Rusia bang. Tapi kemudian sekarang mah kok jadi saya lihat update-nya itu wah jadi ya enggak gitu amat gitu. Jadi Iya. justru cenderung kembali ke spiritual yang itu. Betul. Jadi banyak tuh saya berkeliling lah. Jadi apa namanya, sampai ketemu sama seseorang di suatu acara. Betul. Nah, ini cukup membuat saya gimana gitu. Jadi di acara ini ada sesajen ala Sunda nih, Sunda. Jadi setiap orang bergantian dicepret air, cepret gitu kan. Saya akhirnya sampai pada giliran saya kan. Tapi airnya ada namanya, air suci apa air tirta apa gimana enggak? Waktu itu mah belum paham. Belum paham. Ikut aja. Pokoknya mah dicepret ya. Cepret. Nah, tukang dicepret itu kan lewas gitu. Sambil ini kan seger lah gitu. Nah, Sambil kaget. ya ceritanya duduk bersila, dicepret lah ke si Akang tuh. Ceret. Akangnya refleks bilang, kok ada Kakang Prabu? Woi. Gitu kan. Mulailah oh kan Iya. sugan aing teh gitu baheula. Jadi dulu berpikir itu suatu pengalaman yang spesial, saya perlu melakukan suatu laku. Apa tuh? Nah, di situ lakunya itu ya tadi ya datang kepada orang-orang yang katanya bisa memberikan hikmah atau apa gitu ya, keliling. Tahun 2011 itu mulailah mendalami itu, ketemu sama orang-orang yang luar biasa, yang lebih hebat lagi dari apa yang disampaikan daripada kakak kelas saya itu banyak, sampai saya koslet ceritanya. Nah, kenapa bisa koslet? Saya mengalami ya, waktu itu mimpi ini tahun 2011 nih. Bukan konsep sebetulnya, tidak umum. Tidak umum. Jadi dari yang tadinya umum, Islam umum, jadi Islam yang tidak umum. Tidak umum, dan saya mengakui bahwa itu adalah suatu jalan yang apa ya, itulah ya, Jalan pribadi lah. jalan pribadi. Di mimpi itu saya ceritain buka-bukaan aja. Jadi saya bermimpi waktu malam itu, entah kapan tepatnya, apa subuh atau gimana. Ini hitam, gelap, tidak ada apa-apa, hitam. Ada suara, Moncek orang Sunda mah poek, ya. warna mongkleng, Mongklek. Jadi hitam absolut poek gitu. hitam absolut. Itu suaranya begini. Demikianlah Muhammad Rasulullah dan engkau Arya Rasulullah. Nah, paginya saya bangun nih. Ketika bangun itu nggak ingat mimpi, sekitar jam 9. Nah, saya teringat mimpi itu, dan waktu itu wah, sarasa kumaha gitu kan. Jadi lempangnya rada kieu. Murid orang mau siap pilihan gitu. Season 1. Bahasa legeg nama. Baheula eta tahun 2011. Ayeuna mah era, tapi diceritakan kenapa bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran. Jadi pada siapapun yang Itu mengalami- perjalanan spiritual pribadi. Kita tidak boleh menyalahkan ya. Jadi hak-hakan sebetulnya saya tidak boleh begini karena tapi karena ini gitu ya, ini konfirmasi. Semua orang punya perjalanan pribadi masing-masing dan sah-sah saja. Mangga Kang, dilanjut. Lanjut. Nah, menarik menurut saya. Habis itu makin tidak konsentrasi pada pekerjaan. Akibatnya jatuh dan kemudian apa ya, sama atasan tentu dievaluasi. Betul. Waktu itu saya memimpin satu perusahaan kecil, posisi sebagai sales director, memimpin kurang lebih 10 orang. Saya bertanggung jawab atas perusahaan ini. Nah, karena Di bidang apa tuh perusahaannya? software engineering, Software. Ya. waktu itu menjual software yang namanya SolidWorks. Oh, Itu software untuk merancang mesin yang di pabrik-pabrik tadi. oh gitu. Jadi macam motor, mobil, kulkas. Softwarenya ya. Ini softwarenya, software desain. Nah, di situ kemudian Mahal ya. Oh mahal, itu Saya bukan- tahu mahal. Iya, bisa puluhan ratusan juta. Karena teman saya ada yang dari Bandung itu punya pabrik-pabrik ya, dan dulu di robotik semua. Miliar lah ya, harganya mahal, ya. tidak ada yang murah. Nah, atasan manggil, dan waktu itu karena ya, saya sih bilangnya koslet, sehingga ego tinggi kan. Saya langsung berhenti aja, minta berhenti. Ini berhenti ya. Baru tiba-tiba padahal penghasilan luar biasa ya. Waktu itu masih perusahaan kecil. Masih perusahaan kecil. Ya, lumayan lah. Oh itu belum yang perusahaan Belum. bolak-balik Las Vegas itu belum ya? belum. Di situ saya berhenti, dan kemudian langsung kita ke Gunung Tangkuban Perahu, ingat sih. Oh, Sama si di Bandung tuh, Bandung. Tangkuban Perahu. Itulah.
dapat Sama batu. Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, keren Saya banget. kayak masih selawatan kan ya. Ya. Mm-mm. Nah itu kemudian keliling, kemudian saya mendirikan, ketemu sama seorang budayawan di Jakarta, mendirikan kumpulan adat lah, Bujanggamani waktu itu namanya, Bujanggamani. Udah bikin kaos dan sebagainya, udah sampai ayah acara wayang potong sapi. Oh iya, peresmian ya. Resminya kayak gitu. Potong tumpeng gitu ya, ada semacam gitu. Oke, terus? Mungkin begitulah. Sampai dan saya pun sempat tinggal di Jalan Veteran itu sama budayawan tersebut kurang lebih 1 bulan di situ. Itu dengan suka duka dan sebagainya. Waktu itu anak istri terpaksa pulang ke mertua. Oh, gitu. Karena rumah cicilan kan nggak terbayar tuh. Iya. Jadi ya mulai saking ada asiknya mengikuti kegiatan itu ya. liur, mobil dikejar-kejar. Ini orang spiritual tuh unik ya. Meninggalkan penghasilan yang besar hanya untuk ya, yang oke. Tapi hasilnya kepuasan ada. batinnya beda kan ya. Memang laku lah. Laku itu Kalau sekarang sih sudah tahu. sudah mulai paham. Nah, itu makin mentok, makin jatuh kan. Sehingga saya berkesimpulan jalan yang salah ini. Saya bilang, saya berdoa di malam itu, Gusti, abdi tobat, waya ngaco, gitu kan. Ayo menjadi baheula deui. Itu versi bertobat dalam bahasa Sunda itu ya. Oh iya, kan Sunda ya? Heeh. Iya. Kan udah Sunda meureunnya. Iya. Gusti salah ya, mengaku salah. Memang mengaku dulu yang penting. Dan ternyata alhamdulillah waktu itu sempat kaget juga, cuma dalam waktu seminggu lah ada permintaan untuk interview. Ada perusahaan Malaysia Panggilan. panggilan kerja, panggilan untuk minta wawancara kerja. Oke. Dan perusahaan Malaysia yang mau buka cabang di Indonesia, kompetitor dari perusahaan sebelumnya. Saya kesana datang di interview kan, kata si penginterview yang adalah atasan langsung saya, posisinya di sana tuh GM atau apa gitu. Semua tentangmu memukau saya, tapi saya mendapat kabar kamu itu di ranah spiritualnya berbahaya. Oh, Jadi suka nggak konsentrasi sama pekerjaan gara-gara itu. Oh gitu. Saya ceritakan saya sudah selesai dengan itu, I'm done with it. Now I'm ready for new beginning. I need to save my family and everything. Ya, new beginning. Kalau sekarang new era, new normal. Karena salah mah nggak bener tuh mau spiritual dikit-dikituan. Mau terima. Fokus sama pekerjaan aja udah siap gitu ya. Akhirnya siap. Jadi karyawan pertama. Kemudian sebulan, 2 bulan training ke Malaysia. Itulah pertama kali apa namanya ya? Ya ini lagi hidup lagi rasa kerja. Kembali ke dunia nyata. Oke. Dicek lagi. Nggak layang-layang kemarin. Iya, ngincik-ngincik tanah ya. Di situ keuangan mulai membaik karena memang gaji lebih tinggi sama perusahaan Malaysia ini. Tapi ada yang lebih hebat lagi datang. 3 bulan setelah bekerja itu kan masa percobaan. Betul. Belum selesai masa percobaan, ada perusahaan Amerika besar yang meminta interview kerja. Kompetitor juga di bidang yang sama ya. Iya. Oke. Jadi perusahaan ini mah yang tertua di bidang software engineering. Semua juga kalau disebutin mah apal Lah pokoknya mah Microsoft-nya lah ya kalau software ya. Software mah ini mah istilahnya lamun di dunia ini mah perusahaannya yang punya AutoCAD. Nah, kalau komputer mah Apple-nya lah. okay. Di situ menarik karena interviewnya cuma lewat telepon, cuma lewat apa namanya video call gitu ya. Tahun berapa itu video call? Itu udah tahun 2012. 2012 sudah video call ya. 2012. Saya pertama kali video call mungkin 2015. Baru zaman-zaman WA aja video call. Keterima tuh di situ. Itu gajinya langsung melenting. Langsung ngacleng ya. Karena sebelumnya kerja di reseller, yang reseller ini berhubungan dengan si pemilik software. Sekarang saya kerja di pemilik softwarenya. Oh, langsung. Jadi tiba-tiba membawahi banyak reseller. Oh gitu. Naik derajat. Langsung top ya. Langsung jadi pemimpin pasukan. Iya, jadi masalah kemarin utang langsung beres ya. Walaupun tentu nggak semudah itu karena di situ kan berbeda apa ya. Saya stres ketika kerja di perusahaan multinasional. Ternyata di perusahaan Indonesia mah santai.
anteng tenang gitu. Jadi itu mah halu Ternyata beda banget ya. culture beda dan Culture beda, ya gitulah. stressingnya beda. Tekanannya sampai kalau tutup closing 3 bulan deg-degan kan. Wah, Iya, stres gitu. evaluasi kan. Itu tidak mudah itu. Jadi ternyata memang di Indonesia ini kita akui bahwa santai orang-orang Indonesia ini. betul. Memang Orang luar mah gersir. orang luar itu selalu dibikin tidak nyaman. Nah, Tidak ada zona nyaman untuk selalu bergerak gitu. Yang saya tahu ya. Karena bapak saya dulu, saya bangga dengan bapak saya. Kenapa? Karena dulu anak buahnya bule-bule gitu. Dan itu sampai detik ini tuh saya kebanggaan sama bapak saya tuh marahin bule gitu yang dulu. Wow. Yang orang-orang kita itu kebanyakan inferiority complex gitu ya. Wah, orang bule gitu ya udah wow gitu. Saya enggak, karena udah dari kecil saya udah lihat bapak saya marahin bule itu, anak-anak buahnya tuh bule itu. Jadi ya begitu Kang, jadi saya tahu budaya mereka gitu. Tapi ternyata orang Indonesia itu kalau mengikuti budaya mereka bisa menyesuaikan diri dan bisa lebih Kita percaya itu. top dari mereka. Saya yakin itu. Gitu. Itulah kenapa buku suara ditulis Mm-mm. atas keyakinan tersebut. Betul. Bahwa ini bangsa yang dianggap dunia ketiga sama mereka-mereka itu Betul. bisa gitu. Oke. Lanjut cerita. Lanjut. Jadi itulah pertama saya mengalami jalan ke Amerika karena Oke. pusatnya kan di Amerika, terbang ke sana. Kebetulan acaranya di Las Vegas. Las Vegas. Mas- Wow, Las Vegas, kota judi, kota Wah, itu mah striptis. maksiat mah segala ayah di dunia mah. Jadi ketika ke sana itu yang melihat gedung-gedung yang terindah lah, perempuan-perempuan cantik dan sebagainya. Oke. Tapi ya kita terpana ya kan. Tapi justru ketika itulah ada satu momen di mana saya jadi membawa pertanyaan ketika pulang ke Indonesia, yaitu apa? Di imaji kita Amerika itu negara dikuasa kan? Betul. Ya. Tapi saya melihat yang kaya-kaya, itu yang miskin gelandangan susah, bisa kelaparan mati, bisa mati kan di taman tuh karena kedinginan dan sebagainya. Ya, Tapi karena homeless nggak punya rumah ya. Dia ada yang ada dorong troli, gelandangan di orang mana? Betul. Dorong troli, itu batuk, sampai muntah-muntah gitu. Muntah darah. Dan nobody cares. Jadi orang-orang teh nggak ada yang peduli. Nobody cares. Nah, Tidak pas- ada yang peduli. Pas melihat teh. Sampai ada gelandangan oke tuh datang melewat. Hey man, are you okay? Jadi sesama gelandangan peduli. Nah, Yang lain nggak peduli. yang lain tidak peduli. Saya bilang negara dikuasa kok begini. Kita mah boro-boro yang batuk-batuk gitu meninggal di taman gitu ya. Ada nenek-nenek mau nyebrang aja kita seberangin kalau kita mah. Anak perempuan susah nyebrang kita tahu, kita bantu ya. Itu loh Indonesia itu hebatnya ya. Ya, begitulah. Terus gimana itu? Pulang-pulang gitu kan. Homeless sama sesama gelandangan peduli. Terus gimana? Ya, di situ saya cuma satu kan, air rakyat mengikuti pemerintah. Waduh. Ini kok satu negara dengan sistem yang luar biasa, yang dia sistemnya mengajarkan pada dunia tentang demokrasi dan sebagainya. Ya, memang orang-orang kaya itu kaya banget, jadi mobil tuh begitu mewah dan sebagainya, rumah dan sebagainya. Kapitalis lah ya. Iya, tapi kok tetap aja ada yang begitu. Tetap aja ada yang sampai mati di taman kayak gitu ya, nggak peduli. Saya Ya. nggak terima satu negeri adikuasa kok bisa begitu, berarti nggak pantas di negeri adikuasa. Maka ketika pulang tuh saya mulai memikirkan Indonesia, adalah kan sisa perjalanan kemarin bahwa Mulai ada perasaan ternyata negeri kita ternyata nggak jelek-jelek amat gitu ya. jadi saya melihatnya itu serupa, walaupun tak sama. Kita mah disebutnya dunia ketiga, itu mah negara dikuasa, Betul. tapi pada esensinya sama, kemiskinan mah ada. Oh, ternyata ada persamaan ya. Sama. Jadi apa bedanya? Intinya nangkep di sana juga ada yang miskin gitu ya. miskin, iya. Nah, Kirain mah kaya semua, maju semua gitu ya. masih kalah sama Jepang, masih kalah sama Eropa. Itu lebih merata derajatnya kan. Jadi mulai berpikir, apa itu kapitalis? Kenapa Eropa sosialis? Kenapa muncul komunis? Dan kenapa ada juga anarkis sistem perekonomian? Iya. Jadi saya banyak menggali, belajar lagi sebagainya di sela-sela pekerjaan. Sampai satu titik tahun 2014 saya pindah ke perusahaan yang punya software lebih canggih. Situ. Dan perjalanan itu kembali membawa saya ke Amerika. Itu dalam setahun itu ada 2 kali jalan. Nah, yang kedua kali itu yang ketemu Akang Ya, di Gunung Padang. di Gunung Padang. Oke. Ketika di Gunung Padang itulah dipijit Hah? energi full. Full. Saya pergi ke Amerika.
di sana semangat menulis, Kak. Semangat menulis. Jadi setiap malam saya tidak tidur. Jadi jalannya tuh kayak yang begini nih, kayak ibaratnya kalau bahasa orang-orang cakra itu nggak nyambung cakra ini. Jadi kayak begini. Nah, ngagoleang gitu. Capek kalau mau Capek, lemes. Tapi setelah saya terapi itu wah jadi mantap jalannya. Iya. Ternyata langsung Inspirasi di sana. Eh, Oke, saya memberi pandangan bahwa dahsyat. iklim di Indonesia dengan Amerika kan beda. Itu suhu udaranya, kelembabannya, apapun itu memang berbeda, sehingga saya merasa ini energi beda. Oke. Jadi bangsa kita yang dari tropis masuk ke sana, saya merasakan ada energi spiritual yang terbuka, Heeh. menulis setiap malam tidak tidur, sehingga ketika pelatihan itu ngantuk. Tapi nggak ada yang protes, kita udah levelnya level manajer lah ya, Heeh. jadi biarin aja. Manajer perusahaan internasional ya. Ya, nah, di situ pulang ke Indonesia inilah terjadi sesuatu yang bagi saya inilah pengalaman yang aneh. Jadi karena lelah, capek, Ya. saya kembali bilang ini koslet. Jadi ada aliran listrik yang kebanyakan atau gimana. Saya melihat apapun yang saya lihat itu bisa berkomunikasi. Oh, lihat, gitu. lihat kopi yang komunikasi bisa, rokok, asbak, dinding, jam, apa. Seolah-olah berkomunikasi. Oke, dibilang seolah-olah iya, tapi yang disampaikan itu bagi saya sih bener. Jadi kalau lihat orang nih misalnya, saya coba nih lihat dalam jiwanya, itu muncul, masuk ke dalam, dan saya tahu itu berhubungan dengan DNA-nya. Jadi hubungan dengan leluhur itu ada di dalam darah kita. Jadi leluhur Oke. itu selain meninggalkan darah dan daging kita, itu karma ataupun dosa-dosa di masa lalu. Ada warisannya. Ada warisan, Nah, baik kesalahan maupun kelebihan. betul. Kelebihannya jadi kebaikan, kesalahannya itu kita ini. Makanya suka sial, susah dan sebagainya itu ya begitu. Jadi seperti dosa turunan ya. Iya. Itulah dosa dosa Pahala turunan juga ada ya mungkin. Iya. Jadi ada pahala, ada dosa. Kalau pahala berarti kebaikan dari leluhur kita masuk ke kita dan sebagainya sehingga memudahkan hidup. Keburukannya, dosanya gitu mempersulit hidup. Iya. Jadi kita pun ini mewariskan juga nih kesalahan-kesalahan kita Oh, ataupun iya. kebaikan kita sama anak-anak kita. Makanya harus kita harus selamat. Hanya dengan kita selamat kita mewariskan yang baik kepada anak-anak kita. Oke. Nah, itu bertahan selama berapa hari, selama lamanya 1 bulan. Sampai di situ saya merasa nggak cocok lagi bekerja. Kenapa? Nggak cocok lagi bekerja, jadi menarik nih. Padahal kan udah posisi udah enak, gaji udah gede gitu kan. Itu kerja seminggu pun cukup datang ke kantor 2-3 hari saja. Seminggu cuma 2-3 hari. Ada gaji gede. Wow. Kalau orang kayak saya atau orang yang atau sahabat yang nonton nih, kenapa gitu loh, why gitu. Dari situ berpikir saya ingin menulis suatu buku yang kemudian akan terjual banyak gitu ya. Kemudian saya kan pernah dulu pengalaman jadi motivator tuh dulu, datang ke sekolah-sekolah. Itu yang saya sukai. Makanya Mas Leo tadi bilang Aryadi ini pengen jadi pendidik. Iya. Jadi daripada jadi sales, saya tuh pengen jadi pendidik, ingin nulis sesuatu, menyampaikan suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya. Oke. Saya berpikir waktu itu dengan menulis suatu karya yang luar biasa, maka saya bisa punya pendapatan lebih baik. Jadi bukan semata-mata atas panggilan, spiritual gimana-gimana, enggak, simple. Kalau yang saya bikin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak, itu akan kembali ke kita kan, pasti kebaikannya itu. Saya berpikir bisa melampaui dari apa saya kerja selama di perusahaan asing. Oke. Nah disitulah saya akhirnya bisa berhenti setelah 3 kali ditolak resign saya. Yang ketiga kali ini sampai HRD dari Singapura datang. Waktu kita ngobrol, saya akhirnya bilang, Bahkan perusahaan pun menyayangkan, kenapa mau mundur, ditahan-tahan ya 3 Iya. kali ngajuin belum. iya ditolak terus. Jadi saya bilang akhirnya, I think I got schizophrenia. Saya bilang schizophrenia. Waktu itu respon dari HRD, what? So you can talk to God? You can hear God gitu? Saya bilang, yes, something like that. Alam.
Jadi dengan mengatakan sebuah penyakit, skizofrenia kan penyakit ya, kepada perusahaan dengan harapan untuk ditolak kan, diterima resign-nya gitu kan. Sebenarnya itu yang menurut mah gelo ya. Gitu. Jadi sama HRD itu akhirnya wah you need to take rest. Oh gitu. Take rest and anytime you want to come back just let us know. Kasih tahu gitu lah terus cager gitu. Iya, kalau udah sembuh balik lagi. Itu pun perusahaan masih mengharapkan balik lagi ya. Karena memang perusahaan asing itu ada tata krama atau itu yang memang bagus. Nggak semata-mata dunia kapitalisme. Di situ juga ada etika yang dijaga dan sebagainya. Iya betul. Meskipun di Amerika itu yang yang kaya-kaya, yang miskin-miskin gitu ya. Tapi ada nilai yang dijaga. Nilai yang dijaga, ada hukum-hukum yang sangat dipegang erat. Ya. Nilai-nilai hukum. Kayak contoh gini, kita kebanyakan negara Muslim, terus aturan juga kan, Ya. misalkan gitu ya. Saya ini sendiri ya, karena kakak saya kan nikah sama bule ya. Jadi kalau orang Indonesia, maaf nih ya, kalau misalnya orang Indonesia, kalau ada yang tersindir maaf ya. Kalau setelah cerai, anaknya nggak dibiayain. Ya. Atau mungkin istrinya nggak dibiayain gitu. Ya kalau istri wajar nggak dibiayain ya mungkin, tapi kan masa iya ngasih ke anak yang masih kecil kan nggak mungkin, pasti nitip sama ibunya gitu kan. Tapi kalau yang saya tahu, kakak saya nikah sama bule nih, punya anak, itu tetap ngirim tiap bulan meskipun udah kawin lagi, meskipun udah balik lagi ke Anak tetap ke negaranya gitu. Jadi meskipun anggaplah tidak taat beragama, atau ya anggaplah meskipun dalam nikahnya kan menurut, kalau kita kan kebanyakan memang banyak bule itu yang masuk Islam dulu kalau mau kawin, dia tidak taat, tapi lebih taat daripada orang yang mengerti agama gitu. Jadi kalau dalam kita melihatnya berbeda itu dalam horizontal, vertikalnya mah dijaga. Vertikal sama mereka dijaga gitu. Jadi anak itu ngerasa oh saya punya bapak gitu, tinggal dari bapak saya orang luar negeri gitu ya. Buktinya apa? Tiap bulan ada duitnya gitu. Keberadaan itu duitnya ada gitu, dan itu sangat membantu. Jadi istrinya juga kakak saya juga nggak pontang-panting gitu kan. Kan kalau di Indonesia pontang-panting loh, kasihan loh. Banyak fokusnya itu ke vertikal gitu nya. Kali itu hari kesesama kumanya kurang Jadi kalau udah pisah itu kayaknya udah aja benci gitu. Ya seperti itu. Padahal ada hak-haknya kan, berbagi harta gitu kan. Mereka betul-betul taat sama hukum. Itu saya salut banget. Jadi ya saya nggak terlalu, saat itu saya tidak terlalu membantu kakak saya karena suaminya masih bertanggung jawab dalam menafkahi gitu. Oke, lanjut ceritanya. Ya. Jadi 2016 bulan Januari itu saya memulai petualangan baru sebagai penulis. Oke. Dan kemudian ternyata yang diharapkan buku akan laris ya, Constant Happiness itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi saya tidak sesuai planningnya. Enggak sesuai biasa. Di sini mah muluk-muluk, tapi kenyataan tak semudah harapan. Betul. Nah, di situ saya tidak berhenti belajar, saya terus menulis dan sebagainya, sehingga pernah satu bulan Ramadan itu setiap malam kembali saya tidak tidur. Untuk apa? Untuk membuat tafsir ala sendiri. Jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dijelasin tuh itu bisa sampai hurufnya apa dan sebagainya, maknanya apa. Jadi Al-Fatihah juga satu buku. Iya. Al-Fatihah. Itu langsung ke juz 1 setiap ayat. Ini masuknya ini, nyambungnya ke sini terus gitu ya. Selesailah juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 dan juz 5. Itu sudah masuk ke minggu terakhir bulan Ramadan. Saya langsung loncat ke juz 30. Maka juz 30 itu memang kesimpulannya dari seluruh Al-Quran itu ada di surat yang pendek tadi itu. Pendek itu dalam maknanya. Oke. Di situ saya bawalah ke fotokopian, mau di print sama diperbanyak. Ketemu sama ibu-ibu yang dari Institut Ilmu Al-Quran. Dia baca. Habis itu dia tanya, Mas lulusan mana? Saya jawab dari Polman katanya. Politeknik Manufaktur Bandung. Apa hubungannya sama menulis tafsir Quran? Nggak ada deh, itu mah teknik, saya bilang.
Mas nggak boleh katanya. Untuk bisa menulis tafsir itu seseorang harus punya pengetahuan, harus punya jenjang pendidikan yang sesuai, dan juga ini nggak ada referensi dan sebagainya. Ini satu orang dari mimpi katanya, berbahaya. Selain Mas nanti dicap sesat, ini cuma cari masalah. Oke, itu saya terima nasihatnya dan saya renungkan, benar juga. Siapa saya gitu? Karena di luar sana kan orang kapasitas intelektualnya berbeda-beda. Dikit-dikit ada yang dikit-dikit, wah ini sesat, dikit-dikit wah ada yang. Dan untuk mentafsirkan kan ada standarisasinya. Ya, jadi kayak semacam kayak saya dulu gabung di Al-Masihah Bandung itu. Al-Masihah itu adalah ahli mengaktifkan sensor inti kesehatan. Oke. Jadi menafsirkan bahwa berwudu itu bukan hanya pakai air ternyata, karena bersuci diri. Ya. Nah, jadilah teknik pijatan yang namanya getar saraf. Kenapa harus sampai siku? Nah, karena di sini ada titik listrik kayak gini. Ya. Waduh. Nah, di sini ini nyetrum. Nah, gitunya. Namun orang gitu mah nggak geter gitu ya. Ya geter ya, ketrum ya. Oh, dia ada listrik keluar di jari-jari ini. Jari mana contohnya? Jadi ini. Jari ini. Iya. Oh, mudah kamu memasuk angin. Nah itu karena perjalanan nih. Saya seminggu ini keliling kota-kota Jawa Barat. Nah, betul. Nah, itu kan udah di luar konteks Al-Qur'an. Ilmu berwudu yang udah di luar. Itu sampai datangin FPI, ini samurai di sini. Ini maksudnya Serius? apa? Serius. Kan sekarang ganti jadi Senam Perkasa Indonesia. Oke. Karena mau nama Al-Masihah. Al-Masihah apa mau bikin kepercayaan baru? Oh, bukan, kita mah terapi. Di sini mah cuma terapi aja, menafsirkan jadi bentuk terapi. Terus sholat juga jadi Senam Perkasa gitu. Tapi nah kita bisa bawa samurai. Hah? Ya kan Al-Masihah namanya. Al-Masihah itu Al-Masih. Tapi kan negara kita negara hukum. Betul. Bisa Nah, begitu aja bawa samurai. itu tahun 2008 lah kurang lebih. Jadi memang sensitif ya kalau misalkan, tapi kita jelaskan dengan sebaik mungkin. Ternyata ya memang lebih baik daripada menghindari sesuatu, menghindari fitnah, benturan-benturan, ganti nama lah. Karena kita juga tujuannya menyehatkan masyarakat. Meskipun basicnya diambil dari Al-Qur'an. Ya. Saya pun ya jujur aja setiap bulan hatam Al-Qur'an. Cuma begini, saya baca Al-Qur'an nih. Karena kalau membaca lihat Arabnya gitu ya harus saya pakai suara ini ya, mengaji biasa secara normal kan agak wah ini bisa berbulan-bulan gitu kan. Iya. Saya mengkondisikan bagaimana membaca Al-Qur'an itu fun, seperti baca komik. Nah, jadi saya latih terjemahannya aja. Baca terjemahannya aja, beres gitu kan, hatam tiap bulan. Jadi saya itu sefrekuensi menyenangkan gitu. 10 menit lagi. Oke. 10 Jadi menit lagi. Lanjut ya. jadi itu hal itu harus kita sesuaikan dengan kecerdasan masyarakat. Jadi tidak boleh. Oke, dilanjut. Nah, 10 menit lagi kita selesaikan segera nih. Eh, Belum diceritain suaranya. Jadi Bukunya. kita akan mulai ke suara. Oke, suara Kang. Oke, disitulah saya tahu, oh ada Al-Quran mah memang Rasulullah menapi. Ya. Saya bisa sederhana bilang, beliaulah Kita mah terima bersih doang kan? beliaulah yang bisa menjelaskan Al-Quran dengan benar. Kemudian para sahabat, tabiin, Itu kalau bahasa ininya kan apa namanya esoteris lah. ya. Dan dari situ ada satu percakapan saya di Facebook. Ini ada orang yang bawa-bawa ayat mulu, bercerita tentang kisah Nabi Musa. Saya bilang, udahlah jangan bawa ayat mulu, kan ayat 12:29 ayat dan sebagainya. Atau saya kudu muka Al-Quran kan? Ya. Jiji atau apa? Ya, baru membalas. Wah capek. Iya. Saya bilang, dengerin ya, ini kisah Nabi Musa. Saya tulis sendiri tuh dengan narasi saya. Rada panjang. Tapi kisah Nabi Musa yang sejauh saya paham itu, ya itulah. Sekarang mau bahas yang mana? Dari situ. Naon iya, kan? Saya tulis sendiri, saya bilang itu. Oke. Di situ saya terilhami sesuatu. Oke. Oke, kalau Al-Quran tidak boleh sembarangan mentafsirkan. Saya berpikir, oke, saya mau nulis 10 surat lah. Jadi saya melihat begini, ada ayat-ayat yang dimulai dengan Alif Lam Mim. Oke, ada 6 surat Alif Lam Mim kalau tak salah. Ya Allah lah yang tahu. Ah, itu artinya tahu.
dalam masing-masing hurufnya kan ada maknanya sebetulnya. Betul. Bagi yang tahu, bagi yang nggak tahu ya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, dan sebetulnya ada yang tahu tapi Nah, hanya Allah yang berhak ngasih tahu gitu. pasti dari Allah. Betul. Jadi antara Al-Baqarah Heeh. yang ada alif lam mimnya dengan Arum yang ada alif lam mimnya itu sama tema keseluruhannya. Maka saya ngambil yang Arum, Arum. saya tulis ulang dengan narasi saya sendiri. Bahasa Kang Arya sendiri. Jadi alif lam ro, Yasin, Toha. Jadilah Ain Sot. saya ingat itu 1 Oktober jadi satu surat. 2 Oktober surat kedua sampai tanggal 10 itu saya punya 10 surat yang memang ngambil dari Al-Quran. Makanya dibilang apakah ini awal-awal makan ada yang bilang oh plagiat sedangkan Ya. dan memang saya belajar dari Al-Quran begitu kan, saya tulis ulang dengan bahasa saya sendiri. Biar apa tujuannya? Kalau ada yang tanya ini maksudnya apa, saya boleh dong menafsirkan buku saya sendiri. Betul. Itu tujuannya. Nah hari ke-11-nya saya ngambil dari Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Itu yang ke-11. Yang ke-12 itu saya ngambil dari penutup Alkitab, kitab Wahyu yang tulis Yohanes. Saya ambil, saya bikin dengan gaya bahasa saya sendiri. Jadi 12 itu lengkap. Nah, ketika disampaikan ke orang-orang, banyak yang bilang, wah ini mah terlalu tampak menirunya. Disitulah saya mengubah ulang terus, dan waktu itu kitabnya disebut kitab hikmah. Kemudian ada yang bilang juga hikmah mah terlalu itu ya ke Islaman, ntar sama orang Islam ini apa maksudnya gitu kan. Ya. Mending bahasa kita aja Sanskerta ataupun bahasa sinilah, dalam arti kita masuk kebudayaan lah. Kebudayaan lebih ini universal lah. Kalau ke agama mah itu ada yang punya gitu kan, Iya. nanti merasa gimana gitu. Nanti ngerasa kita melangkahi ulama. Kan nggak boleh gitu kan. Nggak boleh emang. Nah kemudian digantilah jadi Swara, karena nama saya Aryadi Yoga Swara. Saya ngambil yang ujungnya Swara. Swa itu suatu keadaan yang mandiri. Jadi dia mandiri. Ra itu cahaya yang paling terang. Suara itu cahaya yang paling terang, yang sinarnya berasal dari dirinya sendiri. Oke. Seperti matahari. Nur ya. Oke. Tuh. Kemudian saya ubah lagi sehingga terjadilah hingga saat ini 4 bagian. Bagian pertama esensi, bagian kedua kisah, bagian ketiga kebangkitan, dan bagian 4 kemanunggalan. Masing-masing ada bait-baitnya. Jadi total baitnya itu ada 52 bait dengan 720 sloka. 720 siloka. siloka. 20. Itulah suara sekarang. Nah kemudian saya ketemu dengan seseorang dari Universitas Indonesia yang dia bilang, dia mah yang kitab anyar gitu ya, dalam bahasa dialah. Bilang kitab baru itu harus dengan aksara baru. Oh gitu. Nah, ini mah Latin, punyanya orang Barat sana Yunani mana lah itu ya. Saya bilang, oh ya udah, saya akhirnya ubah semua dengan aksara kreasi saya sendiri. Oke, jadi ketika baca itu kan orang bingung dulu ini apa maksudnya. Padahal itulah bahasa Indonesia, cuma aksaranya saya turunkan dari Latin sehingga jadilah ada 16 huruf yang masing-masing terdiri dari 2 garis. Itu kalau diringkas mah dalam kisah itu huruf-hurufnya ba, ca, la, ga, ma, sa, ka, wayana, tapa, ha, jada, ra. 16. Mirip Jawa ya? Mirip Hanacaraka ya? Mirip Hanacaraka, cuman dibikin lebih singkat. Tapi Hanacaraka juga kan sebetulnya Sunda juga masuk Hanacaraka. Ya, amun Jawa. Ini apa nih? Wonocoroko. Ini mah kreasi baru lah. Kreasi baru. Tapi kalau ketemu sama orang-orang yang sepuh, dibilangnya ini bahasa buhun ya. Nah, muncul deui. Iya, bahasa Buhun itu bahasa kuno, ya. Ya, bisa muncul lagi seperti itu. Oke, singkat cerita, setelah itu saya perlu menjelaskan ini. Oke. Akhirnya saya menulis buku Suara dan Negeri di Awan. Negeri di Awan. Apa itu Negeri di Awan? Negeri di Awan itu adalah imaji saya tentang bangsa Indonesia yang bisa menjalankan Pancasila dengan benar, Pancasila dengan benar, optimum, sehingga bagaikan negeri. Oke deh. Jadi bagian 1 dari buku itu tentang si suara itu apa, Suara itu apa? artinya apa, kemudian isinya apa, kemudian hubungannya dengan kisah para nabi dan rasul,
sepanjang masa, kemudian juga dengan kisah Hindu, Buddha dan sebagainya, kemudian juga tentang suaranya. Nah yang kedua, Negeri di Awan. Negeri di Awan. Negeri di Awan ini saya menjelaskan sebuah manifesto tentang sila pertama itu apa maksudnya, Tuhan Yang Maha Esa, kedua, ketiga, kemudian di ranah 4 dan 5-nya ini sudah implementasi bahwa sebetulnya demokrasi kita ini yang dikatakan demokrasi ala barat atau demokrasi liberal atau pasar bebas keliru. Oke. Saya tidak Kenapa bisa menjelaskan. keliru? Itu mungkin terlalu panjang. Terlalu nanti panjang ya Nah, nanti. Oke, sila kelimanya Ah. tentang bagaimana membangun keadilan sosial dengan cara melakukan sintesis terhadap kapitalis, sosialis, komunis dan anarkis. Oke. Ini konsep yang kalau diterapkan itu bisa membuat perubahan yang luar biasa. Nggak ada kemiskinan ini dijamin. Tapi Senjangan ekonomi seperti yang dilihat baik di Indonesia maupun di Amerika tadi ya. iya, ini saya harus bilang bahwa dari mana asal suara ini, saya akan bilang ini ilham dari Yang Maha Kuasa. Saya meyakini demikian dan tentu ini perlu pembuktian. Oke. Nah, sekarang saya sedang membuktikan di 45 ini dengan menulis buku Suara dan Negeri di Awan, bagian 1 tadi, bagian 2 tadi, bagian ketiga ini isinya Nalekiwe berkisah. Nalekiwe berkisah. Jadi ada sosok imajinatif yang bernama Nalekiwe. Ya. Nalekiwe itu menceritakan dari suatu perjalanan dia ke Anyer, melakukan larung, dan tiba-tiba dia mendapat satu pencerahan sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan di masa COVID ini. Masa COVID. Ya. Sekarang apa yang dilakukan nih? Nah, disitulah diceritakan tuh si Nalekiwe itu begini, dasarnya apa, dia mendongeng terus. Dongengnya panjang sehingga total halaman buku ini yang sekarang selesai 1.200. 1.200 halaman? Ya. Wow. Ini bisa jadi 2.000 atau 3.000 halaman karena Nalekiwe masih berkisah. Apa enggak gini Kang? Apa enggak di itu jadi bab 1, bab 2 atau kisah 1, 2 gitu? Itulah rencananya. Jadi bukunya lagi dipecah-pecah biar nggak langsung 1.200 atau 2.000, 3.000. Jadi kita akan mengeluarkan 300, 200 gitu-gitu. Sedang dikerjakan sekarang. Saya juga kan niat itu sudah ada di luar kepala saya itu kan langsung pecah 3. Pertama itu teknik healingnya ya, quantum quranic healing itu teknik 1 tekniknya. Yang kedua apa namanya, rahasia orang-orang yang panjang umur kan dari Adam itu kan apa sama dengan kita zaman dulu HP kan gede-gede nih, hardware-nya kuat-kuat nih, bahannya materialnya kuat-kuat gitu, tapi software-nya kan masih sederhana sekali. Nah dulu tapi semakin kecil gitu kan Adam besar ya gitu ya. Sampai sekarang berarti bahannya semakin efektif, efisien gitu, ekonomis, malah semakin ekonomis gitu ya. Jadi potong Boleh. Jadi memang di suara ini disampaikan akan muncul Dipecah-pecah. pengetahuan yang sampai ke orang-orang yang memang di dalam DNA-nya muncul sebagai bakat yang unik luar biasa, sehingga berbagai penemuan yang luar biasa itu modal bagi bangsa Indonesia untuk berjaya. Oke. Seperti itu. Nah yang sekarang saya sedang lakukan saat ini kenapa Batun, keliling-keliling, Toyibatun, itulah yang iya. diciptakan. kembali lagi gitu ya. Ternyata kan semua terbentuk modal ceritanya. Betul modal. Ternyata nggak masalah modal, Ternyata modal nggak masalah. karena saya mendapat pengetahuan modal itu ada di depan mata. Pemerintah itu ada menganggarkan dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan itu ingin mengeluarkan juga bantuan untuk sosial dan banyak hal. Kalau tahu caranya, ini bisa kita minta. Ini 2021 ini rencananya banyak program yang akan dijalankan dan sebagainya. Hasil implementasi dari si suara ini. Ya. Seperti itu yang sedang saya jalankan hingga kini. Oke. Berarti itu ya, si suara ini adalah hasil kontemplasi, kemudian diterjemahkan gitu ya. Dan tetap niatnya untuk membangun masyarakat lebih baik ya. Ya. Tidak ingin ada yang homeless lagi, gelandangan lagi. Mungkin ada harusnya kalau Titik awalnya di situ kan. Ya. Kita prihatin gitu loh, di Indonesia kok yang kaya apalagi di TV sinetron yang the have semua gitu ya. Ternyata Amerika yang kita sanjung-sanjung banyak juga yang seperti itu ya, bahkan lebih parah ya, orang mati di depan mata bodo amat ya. Jadi si COVID bagi saya adalah saat dunia berputar. Saat dunia berputar. Nah, istilahnya ada gini, ada yang bilang karena COVID 1.000 orang kaya jatuh, karena COVID
1000 orang kaya baru bangkit. Oh gitu. Karena COVID, Indonesia yang bawah harusnya bisa ambil kesempatan. Pelan-pelan Kang, Ah. saya ulangin lagi. Karena COVID, Nah, orang 1000 orang kaya 1000 orang kaya jatuh. jatuh. Karena COVID, 1000 orang kaya baru Karena COVID, orang kaya baru terlahir. terlahir. Karena COVID juga, apalagi terakhir Karena COVID juga juga Indonesia Indonesia. yang dipandang dunia sebelah mata, yang dipandang sebelah mata. kalaulah bisa memanfaatkan kesempatan dari Yang Maha Kuasa ini akan bangkit kembali. Kalau bisa bangkit kembali karena Karena- COVID ini ya. Ya, memang COVID tanda dari zaman, tanda dari masa. Inilah masa yang ditunggu-tunggu sama para ahli spiritual, para orang-orang yang meyakini akan ada kebahagiaan atau akan ada kebangkitan besar dari bangsa ini, Betul Kang, bangsa pilihan betul. Yang Maha Kuasa. Saya juga menangkap hal itu, hal yang sama nih Ya. Kang. Karena apa? Dulu kita sangat rata-rata orang Indonesia gitu ya, apalagi Betawi-Betawi kampung gitu ya, kan kita di Jakarta nih kurang percaya diri dengan teknologi. Sekarang semua harus belajar teknologi, harus online, harus digital. Ternyata kita nggak bego-bego amat gitu loh. Makanya enggak kita bisa Dengan orang Singapura, dengan orang Malaysia, ternyata kita bisa loh bisa dunia lebih online. kreatif. Ya. Mau nggak mau teknologi harus kita bisa gitu. Yang sampai kampung-kampung ternyata Ya. kita bisa bangkit. Bisa, Optimismenya di situ. Yakin Dengan dengan takut masuk. sama COVID. Betul. Virusma bagi saya itu kan cikal bakal keberadaan manusia juga ya, Betul. ketika di lautan terjadi pertama protein tercipta dan sebagainya. Memang pada awalnya emak-emak itu pada komplain Eh, online, online Ah. awalnya, tapi ketika sendiri bisa jadi hebat. Jadi bagi orang yang tahu, bagi orang yang tahu, COVID itu pertolongan. jangan Jangan takut. Memang ketika pemerintah bilang jaga jarak, masker apa, ikutin saja. ikutin aja protokol Udah, ya. Jadi jangan banyak Ngeluh. ngeluh dan sebagainya. Nah, jalanin. Tapi kita merancang sesuatu nih di masa COVID ini. Oke, dahsyat ya. Jadi ini sesuatu hal yang baru memang ya bagi sebagian orang. Kalau saya sudah menangkap hal yang sama gitu. Memang berbeda redaksi tapi saya yakin sama lah energinya. Jadi bisa ini Kang, harapan Kang Arya, terus kesimpulan dari buku suara ini, kan Kang Arya juga kan. Nah mungkin ada juga para sahabat spiritual di Indonesia di rumah gitu ya yang itu bukunya gimana cara mendapatkannya atau ada yang mau beli gitu, gimana Kang? Itu bisa kontak langsung melalui WhatsApp saya, silakan. Bisa di ini ya. Yang mau WA-nya nih silakan nih. Berapa? 0812 0812 8212 8212 8523. 8523. Ya, WhatsApp aja. Nah, itu WhatsApp. Jadi seperti ini nih. Si suara nih. Kelihatan. Nah, kelihatan lah. Jadi di bawahnya itu, di paling bawahnya ini ada si suaranya dalam tulisan aksara baru seperti ini. Seperti tulisan paku kalau saya bilang. Ini kalau dibaca sebenarnya bahasa Indonesia, tapi ada bahasa lainnya. Ada yang menyebutnya bahasa Malkut. Oh, gitu. Malkut kalau kata bahasa Ibrani kerajaan, Malaki. Malak. Malaikat kalau orang Islam, kalau Al-Qur'an bilang. Kayak gini. Allah kita hammatak hitstit takung akdak da afatak itnak ahad its hit bi aham Apa tuh Kang? akan mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi yang memahami. Akan mendapatkan kebahagiaan yang besar bagi yang memahami. Oke, menarik ini ya. Jadi memang saya juga kadang ada beberapa dari saya yang dapat dari tulisan paku. Jadi kayak Nabi Nuh gitu ya, itu hidup 950 tahun. Kan itu aslinya tulisan paku. 950. 9 tambah 5 tambah 0. 140 tahun. Itu kan lebih masuk akal dibandingkan 950 tahun. Nah itu hal-hal seperti itu kan nggak mungkin dapat dari ustadz, dari kiai gitu kan, hasil dari pemahaman kita sendiri gitu, mencoba memahami dengan kajian yang kalau saya berpikir seperti ini lebih masuk akal gitu. Iya, karena
mereka sampaikan akan mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi yang memahami. Betul. Suara ini alat untuk memahami. Sebenarnya yang dipahami itu kehidupan kita sendiri, Betul. hubungan manusia, alam itu sendiri, tatanan sosial itu sendiri dan sebagainya. Kita akan berbicara dari sejak penciptaan alam semesta, Betul. penciptaan bumi, bagaimana manusia terkreasi Betul. dan seterusnya, sehingga kita tahu saat ini apa yang perlu dilakukan untuk mengkreasi masa depan. Tentu ketika menjalankan ini tuh bahagia datang, dan semua hal-hal yang kata orang aneh itu terjadi, keajaiban, pertolongan dari Yang Maha Kuasa dan lain sebagainya yang saya alami nikmat. Saya tidak tahu kapan kerajaan langit itu tegak berdiri di bumi melalui bangsa kita ini, tidak tahu kapan tepatnya, kapan kejadian besarnya, tapi kan kita sudah bahagia saat menjalaninya. Betul. Jadi kalau ini adalah video untuk para spiritual seluruh Indonesia, sebenarnya ini panggilan untuk jiwa ayo ya. bersatu, Untuk bersatu. Itu saya bukan hendak menjadi posisi yang tertinggal, enggak. Ya. Ayo bangkit, kita jadi Optimis ya. optimis. Jadi bukan cuma untuk spiritual aja kan, Ya. banyak sekali ormas ini gitu. Kita berada di masyarakat sisi yang terakhir. positif gitu ya. Iya. Dan membagikan energi positif juga gitu ya. Ya. Buat bangsa ini ya. Baik Kang, itu tadi kita sedikit membahas tentang suara, kemudian sahabat spiritual juga bisa mendapatkan suara. Bisa disimpulkan dan harapan Akang nih. Oke. Jadi kalau disimpulkan ini, Kesimpulannya mungkin buat sahabat spiritual ya yang lebih mengerti, biar lebih apa sih secara singkatnya gitu, sinopsisnya gitu, atau mungkin ya oke, suara ini hasil dari perjalanan spiritual, dan selesailah perjalanan termasuk itu. gaya rambut sekarang juga hasilnya spiritual ya. Oke, mau cerita dikit atau nggak usah? Nggak usah lah ya. Ini tuh kayak jin Aladin. Oh Jin. Jadi kalau Anda punya banyak pengharapan nih dan sebagainya, Sebutkan 3 permintaan. itu. Oke. Makanya biru juga. Biru juga. Jin Aladin. Jin Aladin. Saya nggak memposisikan sebagai yang aneh-aneh, Oke. cukup itu saja. Oke. Apa keinginanmu? Ting Nah, ada cara. ting semudah itu ya. Kalau Semudah itu, dan dibilang tadi itu tinggal memperbaiki diri orang. merubah yang di dalam. Itu benar mudah. Orang tuh sering keluar gimana cari yang rusak, padahal dalam. Waduh, ini perdagangan dengan Yang Maha Kuasa yang pasti menguntungkan manusia. Ya. Itu, jadi begitulah perjalanan. Oke, sebelum saya tutup Kang, silakan Kang, apa yang terakhir? Terakhir itu dari hasil perjalanan ini, suara itu bukan usaha saya sendiri. Saya punya begitu banyak teman, termasuk Akang ini yang menginspirasi, mengilhami, Mas Leonardo Rima dan sebagainya, sehingga jadi satu buah. Buah ini silahkan tinggal dipetik, bisa terkoneksi dengan spiritual Indonesia, dengan saya dan sebagainya ini. Kita ngobrol lah, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, apa yang bisa kita bantu. Kita bantu ya. Jadi kita di sini berpatokan kepada apa namanya, membantu ya. Jadi nggak peduli agamanya apa, kepercayaannya apa, mau percaya atau tidak nggak masalah gitu ya. Bukan soal Yang agama. penting kita ingin membantu siapapun ya. Kita punya ingin, misalnya ada yang praktisi seperti saya ingin membantu orang, ingin membahagiakan orang lain, ingin memuliakan orang lain dengan cara saya gitu. Nggak peduli agama. Di sini tidak ada sekat-sekat ya. Jadi itulah spiritual. Makanya kita lebih senang spiritual ya. Agama itu saking ininya, itu untuk masing-masing. Betul. Jadi ya masing-masing silahkan apa keyakinannya, kepercayaannya dan sebagainya. Kita bertemu itu dalam zona horizontal, sesama manusia nih kita. Universal. Apa yang bisa kita lakukan bersama nih? Itulah semangat ketuhanan yang Maha Esa. Semangat ketuhanan yang Kemanusiaan yang jalan beradab keduanya tuh. Jadi tidak mempertajam perbedaan ya. Karena nanti barulah dengan cara begitu muncul sila ketiga, persatuan yang akan tumbuh. Persatuan yang akan tumbuh. Disitulah keempatnya kepemimpinan. Kepemimpinan. Dan terakhir terciptalah Dari kerakyatan itu keadilan sosial bagi kepemimpinan baru tidak akan ada kemiskinan, semua bisa bangkit berjaya lagi. keadilan ya. Baik.
Nah mungkin sedikit banyak itu sudah cukup mewakili apa yang tulisan-tulisan atau buku-bukunya Kang Arya ya. Ya. Jadi sahabat spiritual Indonesia, mungkin itulah hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, namanya Aryandi Yoga Swara. Nah buku beliau juga yang pertama Constant Happiness, yang kedua adalah Suara ya. Apa tadi panjangnya? Kamada Suara. Kamada Suara. Kalau A-nya diganti itu bisa jadi komedi suara. Nah, kalau kita bercanda jadi komedi nih. Tapi bener ini seriusan nih. Nah. Bahwasannya ini kesimpulan juga. Kesimpulannya Hidup itu ternyata hanyalah permainan dan senda gurau. komedi. Kunci itu memahami kehidupan. Oh gitu. Kalau terlalu serius, liar. Saya juga baca Al-Quran kayak baca komik. Nah itu tadi kan Nah, ketemu tuh keluar jawaban-jawaban. dia tiap bulan hatam meskipun bacanya seolah-olah baca komik gitu kan. Gitu. Oke ya, jadi itu aja yang bisa disampaikan oleh narasumber kita hari ini atau bintang tamu kita hari ini. Semoga membawa manfaat, semoga membawa kebaikan buat kita bersama. Dan ingat ya, kita di sini berbagi pengalaman spiritual adalah tujuannya untuk berbagi, untuk membahagiakan Anda semua dan memuliakan Anda semua. Dan kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol lebih jauh soal suara atau lain-lainnya, silakan menghubungi nomor WA Kang Arya yang tadi ya. Jadi akhirul kata saya tutup talkshow kita hari ini atau bincang-bincang kita hari ini. Jadi buat Anda semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, rahayu, Mereka merdeka.